Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebentar lagi Anda akan mendengarkan ringkasan dari sebuah kitab yang diambil dari sumber yang kredibel. Kami menyajikannya dengan bahasa yang mudah dipahami untuk menambah wawasan kita semua. Selamat mendengarkan. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani rahimahumullah. Sudah seharusnya kita takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun tanpa memikirkan surga dan neraka. Taatilah Dia dengan mengharapkan ridhonya, bukan karena karunia atau siksaannya. Ketaatan kepada Allah berarti menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya, serta bersabar menerima keputusannya. Bertobatlah kepada Allah, menangislah di hadapannya, dan rendahkanlah dirimu dengan air mata dan hatimu. Menangis adalah bentuk ibadah dan bukti puncak kerendahan hati. Jika kamu meninggal dalam keadaan bertobat dengan niat yang suci dan beramal baik, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberimu manfaat. Di hari pembalasan, orang yang dianiaya akan menuntut keadilan, dan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki belas kasihan. Kamu harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala di dunia dan akhirat, menjadikan cinta Allah sebagai cita-cita tertinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan kamu untuknya, bukan untuk manusia lainnya. Wahai ulam, jangan biarkan nafsumu merasa sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nafsu sering menginginkan hal yang bertentangan dengan kehendak Allah dan menyukai musuh Allah, yaitu setan yang terkutuk. Jika datang ketentuan dari Allah, nafsu tidak menerimanya dan tidak bersabar. Nama Islam saja tidak ada gunanya tanpa pengalaman yang nyata. Ketika kamu bertemu dengan Tuhanmu, hatimu harus teguh di hadapannya, dan kamu akan melihat kebaikan yang banyak dari sisinya. Jika Allah telah menjaminmu, maka tenanglah, karena pemberiannya tidak akan dicabut lagi. Jika Allah memilih seseorang, Dia akan mendekatkannya kepada Allah, membuatnya merasakan ketakutan yang menyenangkan jiwa dan nuraninya. Celakalah kamu yang berpaling dari Allah dan sibuk mengabdi pada manusia. Kaum sufi itu mengabdi kepada Allah, dan Allah mendekatkan hati mereka kepadanya. Salah seorang dari mereka setelah mengenal Allah akan bertempur melawan nafsu, keinginan, watak, dan setan. Allah kemudian membukakan pintu kedekatan dengannya dan memerintahkan mereka untuk melayani manusia, menunjukkan jalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu telah menipu para pencari Allah. Kamu kosong dari apa yang dimiliki para wali, menyambung cahaya dengan kegelapan karena memperturutkan nafsu. Kamu menyenangkan istrimu dengan kemurkaan Tuhanmu. Banyak orang mendahulukan kesenangan keluarga daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kamu tidak mencari ridho Allah dan tidak termasuk laki-laki yang sempurna. Laki-laki yang sempurna hanya berbuat untuk Allah. Kedua mata hatimu buta dan nuranimu kotor. Kamu terhalang dari Tuhanmu tanpa menyadarinya. Sebagian mereka mengatakan celaka bagi orang-orang yang terhalang, yang tidak menyadari bahwa mereka terhalang. Celaka kamu yang berpaling dari Allah, sibuk mengabdi pada manusia. Kamu memakai kaca pecah tanpa menyadari karena syahwat, keinginan, dan kerakusan. Sebentar lagi ususmu akan luka dan rusak. Semua bencanamu berasal dari jauhnya kamu dari Tuhanmu. Jika kamu mengenal makhluk, kamu akan membenci mereka dan mencintai penciptanya. Nabi Muhammad SAW telah mengingatkan bahwa cermatilah dahulu, maka kamu akan membencinya. Kini kamu mencintai dan membenci tanpa diuji. Akal dan hati harus diuji. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Kahf ayat 37,
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai hati atau yang menggunakan pendengarannya sedang ia menyaksikannya. Akal akan berpindah kepada hati, hati kepada nurani, nurani kepada fana, dan fana kepada wujud. Adam alaihissalam dan para nabi mempunyai syahwat dan keinginan, tetapi mereka sanggup menahan nafsu dan mencari ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam alaihissalam melakukan satu kesalahan di surga, namun bertobat dan tidak lagi mengulanginya. Keinginan Adam alaihissalam sangat terpuji, yaitu tidak ingin berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berdekatan dengannya. Para nabi, rasul, dan para wali itu selalu bersabar. Hendaklah kita mencontoh kesabaran mereka. Wahai ulam, bersabarlah dalam menghadapi pukulan dan ujian. Kemudian ambillah harta dan dudukilah kerajaannya. Janganlah menyakiti hati seseorang, kecuali jika agamamu memerintahkan. Menyakiti orang dalam konteks ini adalah bentuk ibadah. Orang-orang yang berakal dan bersungguh-sungguh telah meninggalkan dunia dan segala cita-citanya. Mereka meniti sirat dengan kesadaran penuh akan dunia dan berjalan dengan hati yang terpaut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka mencapai pintu surga dan berdiri di jalan itu sambil berkata, "Kami tidak akan makan dan minum sendirian, karena seorang pemurah tidak akan makan dan minum sendirian." Kemudian mereka kembali ke dunia untuk mengajak manusia agar taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengabarkan janji-janji Allah kepada manusia agar mereka mudah menjalankan ketaatan. Barang siapa yang kuat imannya, hatinya akan mampu melihat segala sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai hari kiamat. Ia akan melihat surga, neraka, trompet, dan malaikat sebagaimana ia melihat benda-benda dunia, seolah-olah mereka adalah kubur berjalan. Jika ia melewati kuburan, ia dapat merasakan nikmat maupun azab di dalamnya. Ia melihat kiamat dengan segala keadaannya, rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siksanya. Ia melihat para malaikat, rasul, nabi, dan para wali dengan segala tingkatannya. Ia melihat penduduk surga saling berkunjung dan penduduk neraka menjerit-jerit. Barang siapa yang benar pandangannya akan melihat makhluk dengan mata kepala dan melihat perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata hati. Ia akan melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggerakkan atau mendiamkan mereka. Inilah pandangan kemuliaan bagi para wali. Jika ia melihat seseorang, ia akan memandang lahirnya dengan mata kepala, batinnya dengan mata hati, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nuraninya. Barang siapa melayani akan dilayani. Jika takdir datang kepadanya, ia akan setuju meski dibawa ke daratan atau lautan, ke hilir atau ke hulu, diberi makan pahit atau manis. Ia akan setuju dengan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan mulia atau hina, kaya atau miskin, sehat atau sakit. Dia berjalan seiring dengan kehendak takdir. Setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui bahwa ia telah lelah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menaikkannya ke kedudukan yang lebih tinggi sehingga ia berkendaraan. Ia akan dilayani atau ditaati karena kedekatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemuliaan Allah untuknya. Semua itu adalah karena sesungguhnya dalam bermujahadah melawan nafsu, keinginan, watak, kebiasaan, setan, dan teman-teman buruknya. Ya Allah, berilah kami rezeki dan ridho dengan takdir dan ketentuan-Mu dalam setiap keadaan. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat, serta peliharalah kami dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.